Menurut European Journal of Nutrition, 1 dari 4 anak Indonesia kekurangan asupan air. Air wajib kita cukupi karena badan kita tidak boleh dehidrasi. Kita akan bahas tuntas tentang rekomendasi air untuk si kecil di video ini. Thank you, Mama. Sebelum kita bahas rekomendasi asupan air untuk si kecil, mari kita lihat ciri-ciri kalau badan kita kekurangan cairan. Badan kita butuh air. Kalau badan kita kekurangan cairan, biasanya kita akan lemes banget dan percaya atau tidak, badan kita akan teraba hangat. Bahkan sejak bayi baru lahir, kalau bayi kita kekurangan minum susu, badannya akan terasa jauh lebih hangat karena dehidrasi atau kekurangan cairan bisa meningkatkan suhu tubuh. Anak kita terlihat tidak fokus, bahkan sering bengong, dan tidak fokus ini ternyata karena badannya dehidrasi. Anak yang dehidrasi kadang-kadang mereka sering tidak sadar bahwa mereka kekurangan cairan, melainkan terkadang mereka menganggap bahwa mereka lapar dan ingin ngemil. Sebenarnya kalau asupan ngemil mereka atau asupan makanan mereka sebetulnya sudah cukup, kemungkinan besar mereka sebetulnya kekurangan asupan air. Anak kita yang mengantuk terus mungkin juga karena dehidrasi nih. Coba deh kita perhatikan asupan air si kecil pada pagi hari udah cukup atau belum. Kalau nggak nanti dia ngantuk terus pas lagi sekolah. Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat apakah badan kita dehidrasi atau tidak adalah dengan memperhatikan jumlah atau volume urin dan warnanya. Kalau warnanya kuning pekat seperti ini berarti kita kekurangan cairan. Bahkan untuk bayi-bayi baru lahir, seringkali kita bisa melihat pipisnya itu warnanya seperti merah bata. Oranye yang sangat gelap, ini yang menandakan anak tersebut dehidrasi. Dan satu lagi nih, sembelit. Kalau BAB-nya keras, gak bisa keluar-keluar, kemungkinan sebetulnya air minumnya kurang. Jadi jangan buru-buru langsung memberikan pencahar, coba dulu kita perhatikan asupan airnya sudah cukup atau belum. Jumlah kebutuhan air minum untuk si kecil ada di tabel ini. Untuk rekomendasi di sini sebenarnya untuk asupan cairan si kecil per hari. Kalau asupan cairan bukan hanya untuk air putih saja, tetapi kita contohnya bisa memberikan cairan lain seperti air kelapa atau air kaldu. Dan sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak bisa meminta anak kita untuk menggelonggong air minumnya. Maksudnya kita nggak bisa meminta anak kita untuk langsung minum banyak karena hal ini ternyata percuma banget buat badan kita. Sebetulnya yang direkomendasikan adalah minum beberapa teguk setiap 30 menit sampai 60 menit atau 1 jam. Kalau kita bisa terus memastikan bahwa asupan cairan kita itu cukup seharian penuh, badan kita pasti akan sehat banget. Tapi kalau contohnya kita menyadari kita udah lama nggak minum, kemudian kita langsung minum air yang banyak, sayangnya air tersebut hanya numpang lewat saja dan tidak memberikan badan kita keuntungan yang kita inginkan. Berikut adalah beberapa cara untuk membantu si kecil untuk minum air lebih banyak. Nomor 1, anak kita adalah peniru yang sangat unggul. Jadi percaya atau tidak, kalau mama dan papa minum air jauh lebih banyak, pasti asupan air si kecil juga akan meningkat. Nomor 2, beberapa anak ini kan kadang-kadang sangat suka challenge. Kita bisa membuat challenge siapa yang bisa mengingatkan untuk minum air setiap jamnya. Nanti sebelum tidur kita hitung si kecil sudah mengingatkan mama dan papa berapa kali, papa sudah mengingatkan mama dan si kecil berapa kali, dan seterusnya. Kalau kita bikin seru, pastinya kita jadinya konsumsi airnya lebih banyak. Kalau kita ribet main game atau challenge seperti ini, gak apa-apa juga kalau kita setting alarm supaya kita teringat untuk minum air terus. Jadi setiap jam kita minum 5-10 teguk air. Kalau anak kita bosan minum air, gak apa-apa, kita buatin infused water, pasti jauh lebih seru, terutama kalau anak kita sendiri yang membuat infused waternya. Jadi di dalam air tersebut kita bisa memasukkan berbagai macam buah-buahan, warna airnya juga jadi berwarna-warni. Kita boleh masukkan strawberry, lemon, blueberry, kiwi, dan yang lain-lain. Boleh juga kegiatan ini menjadi kebiasaan satu keluarga. Nah, buat anak kita yang gampang bosenan, udah dikasih infused water tapi tetap aja nih asupan airnya nggak cukup, mungkin kita bisa membelikan media minum yang bermacam-macam atau yang lebih meriah. Kita bisa pakai sedotan yang muter-muter tuh, boleh juga. Atau kita bisa pakai cangkir dengan karakter favoritnya. Contohnya anak kita suka banget nih Hello Kitty atau Paw Patrol atau Barbie atau yang lainnya, silahkan aja kita sesuaikan. Dan untuk dibuat lebih spesial, gelas atau cangkir ini hanya bisa digunakan saat dia minum air putih. Jangan sampai kita menggunakan cangkir ini untuk minum minuman
minuman lain seperti jus, supaya asupan airnya jadi jauh lebih banyak karena dia merasa seru saat menggunakan cangkir tersebut. Apakah anak kita boleh konsumsi air dingin? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi setelah konsumsi air dingin, dia harus minum seteguk air hangat supaya suhu atau temperatur di tenggorokan itu menjadi normal kembali. Saat kita konsumsi air dingin, biasanya pembuluh darah di tenggorokan kita jadi mengecil, dan ini seringkali yang menyebabkan anak kita jauh lebih sering radang atau batuk pilek. Jadi sekali lagi, boleh jangan sampai kita berantem sama anak kita. Nggak apa-apa dia minum air dingin, tetapi setelah itu langsung minum seteguk air hangat. Boleh juga kita sesuaikan suhu cairan juga dengan suhu lingkungan kita. Kalau kita lagi kepanasan banget, abis lari-larian, pasti kan gak enak banget kalau kita diminta untuk minum air hangat, ya kan? Jadi no problem. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau anak kita kekurangan cairan bisa banget menyebabkan masalah sembelit. Kalau ternyata anak mama dan papa mengalami masalah sembelit, boleh banget check out video ini. Semoga terbantu ya mama papa. Semangat terus!